bersama-sama. Semoga dengan doa nanti kita dalam pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan juga ilmu yang kita dapat benar-benar bermanfaat untuk kita baik sekarang ataupun besok. Mari berdoa dan baca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme dan juga kemarin dari jasa pahlawan kemerdekaan Indonesia, mari kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari berdiri semuanya. Kita menyanyi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Anak-anak, hari ini kita belajar bersama-sama. Mungkin ada yang tidak masuk atau mungkin izin hari ini. Ya, siapa? Nadine sakit. Oh iya, sakit. Semoga kita doakan bersama ya. Semoga Nadine cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, silakan diperhatikan, ada cuplikan video sedikit. Silakan nanti dihayati dan juga dicermati. Kira-kira apa sih isi dari video ini? I'm not sure. Am I welcome? We sent out the call because everyone is welcome. This is an invitation to the whole world. Instead of seeing another way, we dismissed it and demanded our own way. How can so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted? يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. Kita sudah menyaksikan video menarik ya videonya. Dari video tadi kira-kira apa sih yang terbesit atau yang tergambar dalam benak kalian? Mungkin salah satu siapa? Sampaikan. Iya. Orang yang baca. Ya, oke. Terus kemudian yang lain? Pembukaan tiara dunia tingkatan. Oke. Terus yang lain? Ya. Orang yang mempunyai kekurangan fisik namun mempunyai kelebihan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kekurangan fisik tapi mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang satu lagi mungkin siapa? Ayo. Ya, Orang yang memiliki perbedaan fisik, satu kulit hitam, satu kulit putih. satu kulit hitam, satu kulit putih. Jadi itu semua tentu tergambar dalam kehidupan ya. Jadi kira-kira di balik perbedaan, di balik peristiwa itu, kira-kira yang menciptakan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu siapa? Tuhan kita. Kamu sudah yakin bahwa kamu memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah.
Kira-kira dari keyakinanmu itu harusnya kita implikasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga menciptakan salah satu ciptaan yang itu gunanya sebagai petunjuk. Kira-kira petunjuk ini apa? Kitab Allah. Kalau dalam Islam kitabnya itu namanya apa? Kita tahu bahwa kita mempunyai kitab Al-Quran. Kira-kira setiap hari kalian itu membacanya atau tidak? Mungkin ada yang membaca di sini setiap hari. Mungkin salah satu kalau ingin tanya, Laura, kira-kira sehari membaca Al-Quran berapa ayat? 4 ayat sekali. Mungkin aja sehari kira-kira baca Al-Quran berapa ayat atau berapa surat? Jarang ya. Jadi dari itu semua kita harusnya mempunyai sikap atau mempunyai perilaku. Ketika kita punya petunjuk atau pedoman, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan membacanya, paling tidak 1 ayat sudah lumayan. Paham ya, anak-anak? Oke, hari ini kita bersama-sama tentunya akan belajar terkait dengan iman kepada kitab Allah. Kalau yang mau tampilkan dari sebelum masuk ke pembelajaran harus tahu kompetensi dasarnya itu apa saja. Yang pertama, yaitu adalah memahami makna beriman kepada kitab Allah. Yang kedua adalah menyajikan dan nakli tentang iman kepada kitab. Dari kompetensi dasar ini tentu kita akan seterusnya memiliki tujuan, yaitu dari pembelajaran ini tujuannya apa? Setelah melakukan diskusi, nanti akan ada diskusi. Setelah ini mampu menganalisis makna beriman dan macam-macam kitab Allah dengan benar. Yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis makna dan nakli dari makna kitab Allah dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dari itu semua, mari kita bersama-sama membaca dalil yang menjelaskan atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada kitab. Mari kita baca bersama-sama dengan ta'awud, basmalah, kemudian kita baca. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Oke, selanjutnya mari kita baca juga artinya supaya kita tahu tentang dalil keimanan kepada kitab Allah. Mari kita baca bersama-sama artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, dari sini kita kan tahu bahwa iman kepada kitab Allah itu benar-benar adalah perintah Allah. Kita harus menjalankannya. Tetapi walaupun kita punya kitab Al-Quran, kita juga harus mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab, salah satu kitab yang terakhir menyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di sini mungkin ada yang mau bertanya. Pak mau tanya, itu kan menjelaskan ada kitab yang diturunkan sebelumnya. Itu kitabnya apa saja? Oke, pertanyaannya sangat bagus dari Kamelia. Kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu apa sih? Di sini ada 3 kitab. Jadi total sebenarnya ada 4 dan Al-Quran. Dan sebelum Al-Quran ada 3 kitab. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua
ada kitab Zabur dan yang ketiga ada kitab Injil. Itu kita akan bahas pada hari ini. Oke anak-anak, untuk memantapkan dalam kita belajar, silahkan sekarang juga kita untuk kalian membentuk kelompok sebanyak 3 kelompok. Setiap kelompok nanti terdiri dari 5 anak. Silahkan sekarang juga untuk silakan kalian berkelompok belajar mandiri. Silakan sumber belajarnya bisa diambil dari internet atau dari buku bacaan yang ada. Kemudian materi yang dipelajari itu adalah silakan dibaca terkait pengertian, iman kepada kitab Allah. Dan yang kedua adalah macam-macam kitab Allah. Dan ajaran pokoknya. Silakan dibuka HP-nya, bisa browsing di internet dan juga ditulis yang tidak bawa HP. Nah.
sama-sama berkategori iman kepada Allah. Silakan setelah ini Pak Rawi, setiap kelompok Pak Rawi kasih satu bendel tentang tugas dari karena sudah mendapat lembar kerja masing-masing. Silahkan setiap kelompok itu ada 5 bagian atau 5 nomor. Dari kelima nomor itu silahkan kalian berkumpul antara nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, nomor 4 dengan nomor 4, dan nomor 5 dengan nomor 5. Kalau kasih waktu 1 menit, silahkan berkumpul bersama dengan kelompok barunya. Ayo, silakan. Ya, sudah berkelompok sesuai dengan nomornya. Pak Rawi cek dulu nomor 1. Oke, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke, instruksi selanjutnya silakan kalian diskusikan dari masalah yang ada. Silakan dicari jalan keluarnya, solusinya. Silakan mencari sumber dari buku atau dari internet. Kami kasih waktu sekitar 5 menit, harus sudah selesai. Tulis jawabannya di balik lembar kertas yang kami kasih. Oke, silakan sekarang. Saya begini teman-teman, karena sesungguhnya ini akan menjadi syafaat bagi para pembacanya dari kiamat. Membantu orang tuanya dengan cara berjualan. Saya kondisi keimanan Hamzah itu sangat baik. Menurut Daniel gimana? Ya, baik karena Hamzah itu tetap ngaji dan membagikan sembako. Kalau menurut kita, Baik sekali, karena itu merupakan orang Dia adalah seorang yang terkenal karena sering bergaul dan bercerita. Dia setiap hari menghabiskan waktunya hanya dengan berperilaku sia-sia, tetapi dia adalah seorang umat yang akan selamat. Oke anak, sudah diskusi kecil ya kalian. Jadi setelah ini Pak minta kalian kembali ke kelompok awal. Kemudian tugasnya apa? Silakan dari jawaban diskusi kalian tadi, yang satu nomor itu tadi, silakan nanti dipresentasikan di kelompoknya awal tadi. Tujuannya apa? Supaya teman kalian tahu jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Silakan Pak Rawi kasih waktu 1 menit kembali ke kelompok awal. Berhubung kalian sudah ke kelompoknya masing-masing, silakan dimulai dari nomor 1, menyampaikan ke teman-temannya. Silakan berdiri. Kemudian yang lain, teman yang lain silakan mencatat jawabannya.
jawaban dari teman kalian. Silakan. Pertanyaannya tadi, Ali merupakan anak dari kalangan orang kurang mampu. Setiap hari harus berjalan jauh untuk berangkat ke sekolah demi meraih cita-cita yang ingin dicapainya. Ali juga seorang anak yang rajin beribadah. Menurut saya yang harus dilakukan Ali adalah membantu orang tuanya dengan cara berjualan. Ali merupakan anak dari kalangan orang yang kurang mampu. Setiap hari harus berjalan jauh untuk berangkat ke sekolah demi meraih cita-cita yang ingin dicapai. Kenapa ajaran dari zaman Nabi ke Nabi ada kesamaan ajaran serta apa saja yang menjadi keselamatan hambanya walaupun hambanya sering berbuat dosa baik, dosa kecil maupun dosa besar. Jadi nomor 4 jawabannya kondisi keimanan Hamilah adalah sangat baik karena tercermin dalam sikapnya yaitu selalu suka beribadah dan menolong sesama. Kita sudah bersama-sama berdiskusi dan juga mempelajari materi tentang iman kepada Allah. Dari itu semua untuk kita ketahui ya bersama-sama terkait kasus-kasus atau problem-problem setelah kita berjalan bersama. Tadi sudah dibahas, jadi kesimpulannya bahwa Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada kitabnya, yaitu berupa kitab apa yang pertama kitabnya? Kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Yang keempat adalah kitab Quran. Dan itu semua mengandung ajaran atau pokok ajaran yang sama, yaitu adalah kita disuruh untuk mengesahkan Allah atau disebut tauhid. Selanjutnya silakan ada evaluasi soal tes, silakan kerjakan sendiri dengan jawaban yang kalian tahu dari materi yang telah kita bahas bersama hari ini. Silakan dikerjakan. Sudah Pak Rawi kirim di grup, dibuka dan dikerjakan. Ya anak, alhamdulillah kita berada di penghujung kegiatan pada hari ini, yaitu kita sudah membahas bersama-sama dengan berbagai macam alat dan juga sumber belajar. Semoga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dari tadi kita sudah belajar dari awal tentang teori, kemudian kita diskusi mencari masalah, kemudian menyampaikannya ke teman-teman kita. Terus selanjutnya kegiatan minggu depan kita bersama-sama akan mengulas kembali terkait apa sih perbedaan dari kitab dan juga mushaf, kemudian bahas apa saja kita peroleh ketika kita beriman kepada kitab Allah. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dari Pak Rawi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.